Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama, dilaporkan ke Barreskrim Polri usai mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Dian dipolisikan atas dugaan menyebarkan dokumen milik orang lain tanpa izin. Dian Sandi Utama, kader PSI, dilaporkan oleh Profesor Yusuf Leonard Henuk, seorang dosen Universitas Sumatera Utara. Dian Sandi Utama dilaporkan dengan dugaan pelanggaran tentang informasi dan transaksi elektronik ITE karena mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X miliknya pada 1 April 2025. Saat ditemui di Semarang, Dian Sandi Utama mengaku belum mengetahui kebenaran laporan tersebut. Namun sebelum mengunggah foto ijazah Jokowi, ia telah melakukan riset dan didasari niat baik untuk meluruskan asumsi liar di publik terkait isu ijazah Jokowi. Karena sampai hari ini saya belum mendapat kepastian apakah laporan itu benar adanya atau tidak. Tetapi kalaupun misalkan benar, ya saya tentu sebagai warga negara yang taat hukum, saya pasti akan bersedia untuk dimintai keterangan. Saya meriset itu kan sudah lama, Pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli gitu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta, apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli gitu. Dian Sandi Utama mengatakan masih punya data-data yang belum dikeluarkan terkait permasalahan isu ijazah Jokowi. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Lalu bagaimana pihak terlapor dan pelapor menyikapi polemik dugaan ijazah palsu Jokowi? Untuk membahasnya kami sudah tersambung dengan Dian Sandi Utama, kader PSI sekaligus terlapor, dan Profesor Yusuf Leonard Henuk, mantan dosen USUS sekaligus dalam hal ini sebagai pelapor. Selamat malam, Mas Sandi dan Prof. Yusuf. Selamat malam, Mas Pak. Saya ingin ke Mas Sandi terlebih dahulu. Mas Sandi, apa yang menjadi motivasi Anda kemudian mengunggah hal tersebut ke dalam akun X Anda? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan, baik itu melalui pernyataan media maupun podcast yang lain, saya menyampaikan bahwa niat saya melakukan itu pertama kali adalah ingin segera agar kasus-kasus soal ijazah palsu ini berlalu lah, Mas. Ini sudah terlalu lama. Bayangkan kalau kita bicara kronologinya itu sejak tahun 2013, 2014. Ini kan mau hampir 10 tahun, Mas, persoalan-persoalan ini. Makanya saya pada saat itu setelah selesai melakukan riset, ya kira-kira sekitar 1,5 bulan, saya mencoba untuk memposting ijazah itu, Mas. Apa hasil riset yang Anda temukan terkait ijazah ini? Nah, sebenarnya bukan ijazah ini saja yang saya riset. Karena dari awal kan tuduhan terhadap Pak Jokowi ini kan beragam ya. Artinya ada level-level, ada tahap-tahap. Awalnya kan dulu Pak Jokowi itu sempat dikatakan tidak pernah kuliah, Pak. Tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa UGM. Nah, kemudian saya coba untuk ke jalan mencari informasi, data dan fakta, dan saya menemukan bahwa ada majalah Perintis itu sebagai panduan saya. Majalah si Penmaru atau Perintis istilahnya itu, Mas. Yang kemudian saya coba jalan menemui orang-orang yang ada di sana berdasarkan petunjuk dari teman-teman Pak Jokowi yang sudah saya tempat temui sebelumnya. Lalu kemudian saya tanyakan bagaimana proses pada saat Pak Jokowi berkuliah, sehingga saya akhirnya menemukan beberapa data dan fakta yang meyakinkan saya bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Oke, ijazah itu kemudian Anda posting di akun X milik Anda sendiri? Ya, sebenarnya ijazah itu kan sudah mengalami apa istilahnya ya. Kalau kita berbicara masalah data-data digital, itu kan sudah mengalami salinan berapa kali ya. Karena kalau saya nilaiin ya, karena itu kan itu teman yang saya memberikan saya itu juga mengatakan bahwa itu sudah diposting oleh UGM pada tahun 2022. Oke, baik. Saya ke Prof. Yusuf. Prof, Ya. latar belakang Anda melaporkan Mas Sandi ini apa? Oh, gampang sekali, Pak. Kan di pengacara Jokowi bilang tidak pernah sebar ijazah itu. Kenapa dia sebar? Itu lihat. Walaupun sudah ada banyak akun yang memang memposting ijazah tersebut. Iya, tapi kan ini Sandi sendiri kan bilang itu asli. Jadi saya kaget. Kemudian di tanggal itu 1 April kan,
di tanggal 2 April dia bilang aslinya ada di lemari Jokowi. Ya, berarti dia dengan Jokowi ini bersatu nih, atau dia diperalat Jokowi untuk supaya bisa mempengaruhi publik bahwa dia Jokowi punya ijazah. Itu yang saya mau perjuangkan. Apalagi dia ini sebar itu kan bagi saya salah lah, karena saya sudah dapat informasi dari pengacaranya bahwa Jokowi tidak pernah sebar ijazah. Berarti tadi yang Sandi bilang tahun 2022 tanggal 1 tidak benar itu Pak, itu bohong. Oke. Pengacaranya bilang tidak kok, kenapa kau pintar-pintar aja kau? Itu bohong, Mas Andi, silakan dijawab. Ya kan zaman sekarang ini kan zaman teknologi, Mas. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang bohong? Kan tinggal dibuka internetnya. Itu ada di layar proyektor pada tahun 2022 dan termuat bukan hanya di satu media. Beberapa media nasional memuat itu loh, Pak. Kenapa harus ngamuk-ngamuk bilang itu bohong? Iya, bohongnya karena begini, kau tidak dapat izin dari ini Jokowi. Karena saya lapor kau itu karena pasal 32 menyebarkan ini ijazah orang tanpa izin. Kamu yang mendapat izin dari Jokowi? Halo? Kau dapat izin dari Jokowi, saya tanya. Kita serahkan dulu ke pembawa acaranya. Silakan Mas Andi. Silakan Mas Andi kalau mau dijawab. Soal izin atau tidak, saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi, dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi dokumen privat. Tapi dari mana foto ijazah itu Anda dapatkan, Mas Andi? Nah, itu nanti pada waktunya saya akan menyampaikan. Tetapi saya hanya memberikan clue bahwa ijazah yang saya posting itu sudah diposting oleh UGM dan teman-teman media dari tahun 2022 loh. Oke. Halo. Iya, Prof. Silakan, Prof. Iya, itu dia sebenarnya bagi saya itu dia melanggar pasal 232 bahwa dia menyebar, apalagi dia tulis di situ asli. Kemudian itu tanggal 1 April, tanggal 2 dia bilang begini, aslinya ada di lemari Jokowi. Ya, berarti benarlah. Kau salah. Kenapa kau curi dari lemari Jokowi? Kan begitu. Profesor, ini kita sedang live di media nasional. Ini setiap kalimat kita direkam. Tidak boleh ada menuduh-nuduh begitu. Karena saya bisa itu karena di laporan saya jelas semua, kau tahu. Nanti kau ketemu di Barreskrim laporan saya 14 halaman, saya sudah kasih di iNews juga. Semua jelas, kita dua pernah bicara, kau bilang hoax, saya bilang tidak bisa hoax karena kau jamin ke saya bahwa asli. Mas, saya boleh menjawab ini? Silakan. Nah, Silakan. Jadi kan begini, kalau kita berbicara konstruksi dari pasal 32 itu adalah pertama, misalkan pasal 1 itu kan dilarang mengubah, menambah dan lain-lain terkait dokumen elektronik tanpa izin. Tadi sudah saya jawab, tidak perlu saya minta izin karena itu sudah menjadi dokumen publik semenjak dipublikasikan oleh sebentar. Semenjak di Barreskrim aja baru kau bicara aja, jangan bicara tidak ada guna. Semenjak didokumentasikan oleh UGM dan dimuat oleh teman-teman media. Nah itu nanti kalau memang ada panggilan dari UGM, dari Barreskrim, tentu saya sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, saya pasti akan menjelaskan kepada UGM. Lalu yang kedua, pasal kedua, itu kan ada pengecualian, kecuali untuk melakukan riset. Nah tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini saya melakukan riset. Oke, Prof, kalau menurut Anda ijazah yang didapatkan Mas Andi ini foto ijazah asli atau seperti apa? Anda punya pendapat? Pokoknya Pak, yang saya akui bahwa dia mengaku asli, jadi saya ikut aja. Saya kan sudah 2 kali tanya dia, asli. Kemudian mana aslinya? Ada di lemari Jokowi tanggal 2 Februari dia bilang. IX juga. Nah, saya yakinlah. Kemudian dia bantah saya bilang hoax. Oh, kau jamin ke pasal asli bagaimana kau ini? Jadi begini Mas, waktu kita berdiskusi di laman EK itu kan ada pertanyaan, ijazah Pak Jokowi di mana? Nah layaknya sebuah ijazah siapapun Mas, termasuk ijazah Mas Dipa misalnya, kan tentunya ditaruh di lemari. Ya, saya jelaskan itu ada di lemari gitu loh, ada di lemari Pak Jokowi, tidak mengatakan di lemari saya.
Anda melaporkan Prof. Yusuf, apa yang Anda lampirkan dalam laporan Anda nanti? Di laporan saya ada 14 halaman. Saya lampirkan yang dia ini tanggal 1 itu dia bilang asli itu. Kemudian saya ini lampirkan juga dialog saya dengan dia. Kemudian ada banyak orang yang protes semua. Link-link yang saya sudah ada 14 halaman tuh saya buat semua. Jadi nanti kalau bisa ini saya sebarkan. Tapi bagi saya sudah lengkap lah. Masa saya mau, profesor saya ke saya lapor bodoh-bodoh, malu. Apalagi saya sudah punya diskusi banyak dengan Sandi. Ternyata dia meyakinkan bahwa saya bawa asli. Ya saya ikut aja dia lah. Oh, makanya saya ke sana, saya ke Barreskrim. Pertamanya kan saya mau ke SPKT. SPKT bilang langsung aja ke ini lantai 11 di ini cyber karena ini penting. Ya saya ke sana lah. Makanya mereka terima laporan saya. Itu dia. Oke, Mas Andi, jadi Anda sebelumnya pernah berdiskusi dengan Prof. Yusuf atau percakapan seperti apa yang Anda berdua lakukan? Saya kurang ingat ya, karena begini, di sosial media itu kan interaksinya padat sekali. Saya tidak tahu waktu itu saya mengomentari siapa, sehingga langsung menjadi, anggaplah menjadi screenshot untuk laporan itu. Saya sendiri sudah baca, ada beberapa belas, ya memang basisnya ada di laman media X semua. Oke, tapi Anda siap ya dengan laporan Prof. Yusuf? Sebagai warga negara yang baik, apabila dibutuhkan keterangan, saya pasti akan menghadiri apabila ada panggilan. Tetapi ada yang ingin saya sampaikan ini, Mas Dipa. Sore tadi saya diinformasikan bahwa saya juga sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya dalam hal klarifikasi pelaporannya Pak Jokowi. Jadi mungkin saya lebih fokus ke sana dulu, Mas, daripada yang ini. Gitu. Oke, baik. Sambil kita pantau terus perkembangan kasusnya seperti apa. Ya. Terima kasih Mas Andi, Prof. Yusuf juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat selalu. Sementara itu pemirsa, pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Kasmujo yang sebelumnya diduga kuat merupakan pembimbing skripsi Jokowi justru membantah hal tersebut. Dirinya menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi dan tidak pernah melihat langsung ijazah Joko Widodo. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi Jokowi dan tidak pernah langsung melihat ijazah tersebut sehingga tidak bisa memberi komentar soal asli atau tidaknya. Mengenai ijazah, saya sama sekali tidak bisa cerita. Karena saya tidak membimbing, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembimbingnya itu Profesor Sumitro. Pembantunya ada sendiri, yang dia ada sendiri. Jadi kalau mengenai ijazah sampai palsu itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa kalau belum pernah sama. Tapi kalau sebelumnya Kasmujo menyatakan tidak siap menyikapi gugatan yang malah dituduhkan kepadanya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang? Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Namun gugatan ini sudah terlanjur terregister di PN Sleman 5 Mei 2025. Sidang perdana gugatan digelar di Pengadilan Negeri Sleman 22 Mei 2025 mendatang. Partai Golkar merespon pernyataan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Presiden kelima Megawati Soekarno Putri menyarankan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dapat diselesaikan secara baik-baik. Idrus menilai masalah tersebut tak perlu dibesar-besarkan, seakan-akan itu masalah nasional. Bagi kita janganlah jadi masalah-masalah
yang bisa selesaikanlah dengan baik, jangan jadi masalah, apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Kita udahlah, kita fokus pada bagaimana penataan sistem politik, sistem ketatanegaraan, sistem kepartaian, sistem kepemiluan. Nah, dari situlah kita akan melahirkan ya kader-kader bangsa yang diproyeksikan akan memimpin.